Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia adalah haram. Pengumuman resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan syari struktural. Pada hari ini, Ahad, 6 Jumada al-Akhirah 1447 bertepatan dengan tanggal 25 Januari tahun 2026 Masehi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menyampaikan pernyataan syar'i berikut ini. Dengan ini saya menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab, berdasarkan ilmu, sejarah, dan hukum Islam, bahwa entitas yang bernama Indonesia adalah sistem kekuasaan yang dibangun di atas keharaman secara syar'i struktural. Ia berdiri tanpa akad kedaulatan umat, menjalankan hukum penjajah, memelihara simbol yang bertentangan dengan tauhid, dan membiayai dirinya dari harta rampasan dan darah rakyat. Dalam kaidah fiqh yang tegas, apa yang dibangun di atas yang haram, maka ia haram. Keharaman yang dimaksud di sini adalah keharaman sumber kekuasaan, wilayah, dan sumber harta, al-mal. Pernyataan ini bukan kebencian, bukan emosi, dan bukan provokasi. Ini adalah penilaian syari atas struktur. Islam tidak menghalalkan sistem karena nama, pengakuan internasional, atau klaim nasionalisme. Islam hanya menghalalkan apa yang berdiri di atas akad, keadilan, dan tauhid. 2. Garis silsilah dan klaim kedaulatan. Nama saya adalah Sultan Faris Shah, putra dari Teuku Amiruddin, cucu dari Teuku Nyakna, cicit dari Teuku Muhammad Yusuf, Teuku Lambesu, dan buyut dari Teuku Muhammad Daud Shah, yang dikenal dalam sejumlah arsip sebagai Teuku Nyak Daud, abang dari Sultan Muhammad Daud Shah II, Sultan Aceh terakhir. Garis silsilah Kesultanan Aceh, ringkas dan linear. Sultan Faris Shah bin Teuku Amiruddin bin Teuku Nyakna bin Teuku Lambesu bin Teuku, Sultan Muhammad Daud Shah bin Sultan Muhammad Daud Shah I bin Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah II bin Sultan Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Shah bin Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah bin Sultan Alauddin Mahmud Shah II bin Sultan Alauddin Muhammad Shah bin Sultan Alauddin Johan Shah bin Sultan Alauddin Ahmad Shah bin Sultan Jamalul Alam bin Sultan Perkasa Alam bin Sultan Badrul Alam bin Sultan Kamalat Shah bin Sultan Inayat Shah bin Sultanah Zakiatuddin bin Sultanah Tajul Alam bin Sultan Iskandar Tani bin Sultan Iskandar Muda. Garis ini bukan klaim romantik, melainkan garis kedaulatan historis yang diputus secara paksa oleh penjajahan dan tidak pernah dipulihkan melalui akad kedaulatan yang sah menurut syariat maupun adat. Saya tidak meminta siapapun percaya kepada saya. Saya meminta siapapun yang jujur untuk memeriksa bukti, arsip, dan kaidah Islam. Jika sebuah sistem berdiri di atas keharaman, maka kewajiban orang beriman bukan membelanya, tetapi menyebutnya dengan nama aslinya. Penegasan konun tentang kerabat, gelar teuku, dan rekayasa penamaan perlu ditegaskan berdasarkan konun Sultan Aceh dan adat kesultanan bahwa tidak semua keturunan kerabat otomatis menjadi sultan. Sultan hanya dipilih dari orang-orang tertentu yang memenuhi syarat syari dan adat melalui duek pakat. Namun demikian, seluruh keturunan kerabat Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah teuku menurut konun dan adat. Pemisahan gelar dengan menciptakan sebutan, cut, khusus bagi perempuan adalah rekayasa penjajah yang mengubah dan merusak prinsip kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan dalam tradisi Aceh. Arsip-arsip Belanda menunjukkan manipulasi sistematis penamaan untuk memutus kesinambungan konun dan merendahkan struktur kerabat Aceh. Karena itu, penamaan tokoh-tokoh perempuan Aceh yang dipopulerkan tanpa gelar teuku adalah tidak tepat secara konuni. Nama yang benar adalah Teuku Cut Nyadin, bukan semata Cut Nyadin, dan Teuku Cut Mutia, bukan Cut Nyak Mutia. Rekayasa penamaan ini merupakan bagian dari upaya penjajah mengaburkan struktur kerabat, melemahkan legitimasi adat, dan menghapus prinsip kesetaraan yang telah lama hidup dalam konun Aceh. Penegasan klarifikasi sejarah Kesultanan Aceh. Perlu ditegaskan secara ilmiah dan berdasarkan konun Sultan Aceh bahwa setiap klaim yang menyatakan Sultan Muhammad Daud Shah II tidak memiliki saudara kandung, sibling, adalah salah total dan merupakan pemalsuan sejarah. Demikian pula klaim yang menyatakan bahwa Sultan Muhammad Daud Shah II diangkat menjadi sultan pada usia 7 tahun adalah kebohongan historis yang bertentangan langsung dengan konun Sultan Aceh. Dalam konun Kesultanan Aceh, pengangkatan sultan tidak pernah sah kecuali apabila calon sultan telah akil balik, berilmu, berakal sempurna, dan disetujui melalui duek pakat oleh seluruh unsur adat,
ulama, dan kerabat yang ditetapkan dalam konun. Oleh karena itu, narasi penjajah yang menampilkan Sultan Aceh sebagai anak kecil tanpa kapasitas hukum bukan hanya tidak berdasar, tetapi merupakan bagian dari rekayasa sistematis untuk merendahkan legitimasi kedaulatan Aceh dan memutus kesinambungan hukum adat dan syari Kesultanan Aceh. Indonesia adalah haram. Ini bukan vonis personal, ini adalah penilaian atas sistem. 3. Pernyataan resmi Keluarga Kerajaan Aceh. Kami dari Keluarga Kerajaan Aceh dan Nanggro Aceh Darussalam menyatakan dengan tegas, tidak pernah ada izin, akad, atau persetujuan dari kami kepada pihak Indonesia untuk mengambil, merampas, atau menggunakan emas milik Kerajaan Aceh sebagai fondasi pembiayaan negara. Setiap klaim yang menyatakan sebaliknya adalah kebohongan historis dan pelanggaran syari. Ketika pihak kami menolak perampasan tersebut, keluarga dan kerabat kami dibunuh secara sistematis, dengan jumlah korban melebihi 2.000 orang, sebagai bagian dari upaya memutus klaim sah atas kedaulatan dan harta. Seiring itu, dilakukan rekayasa sosial dan politik dengan menciptakan teuku-teuku baru, untuk mengaburkan garis keturunan asli, serta pembagian tanah-tanah kami secara haram kepada pihak-pihak tertentu guna memberi mereka legitimasi semu dan martabat palsu. Dalam Islam, harta yang diambil tanpa akad dan rida adalah haram, dan kekuasaan yang ditegakkan dengan pembunuhan serta perampasan adalah batil. Tidak ada pengakuan administratif, nasionalisme, atau narasi pembangunan yang dapat menghalalkan kezaliman tersebut. Posisi ini adalah penilaian syari atas struktur, bukan serangan personal. Kebenaran tidak berubah oleh waktu, dan keadilan tidak gugur oleh kekuatan. 4. Penambahan pernyataan, pemusnahan ilmu dan fitnah terstruktur. Selain perampasan harta dan pembunuhan fisik, kami menegaskan bahwa kejahatan paling keji yang dilakukan adalah pemusnahan ilmu dan fitnah terstruktur. Perpustakaan-perpustakaan kami dibakar, manuskrip keilmuan dimusnahkan, dan ulama-ulama Aceh dibunuh atau dilenyapkan. Setelah itu, sejarah direkayasa untuk memfitnah seolah-olah kerabat kesultanan dan para ulama saling berbunuhan, padahal yang terjadi adalah operasi sistematis penjajah untuk memutus mata rantai ilmu dan legitimasi. Dalam Islam, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah berfirman, dan fitnah itu lebih besar, dosanya, daripada pembunuhan. Qs. Al-Baqarah, 191. Fitnah bukan sekadar kebohongan, tetapi kejahatan epistemik, membunuh kebenaran, merusak ingatan kolektif, dan mematikan keadilan lintas generasi. Pembunuhan menghilangkan nyawa, fitnah menghilangkan makna, martabat, dan hak untuk dipulihkan. Karena itu, pemusnahan ilmu dan fitnah terhadap ulama serta kerabat Aceh adalah kejahatan berlapis, fisik, moral, dan spiritual. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengakuan kebenaran, tidak ada keadilan tanpa pemulihan nama baik, dan tidak ada legitimasi bagi kekuasaan yang berdiri di atas fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. V. Penegasan sumber arsip dan pembuktian internasional. Pernyataan ini bersandar pada arsip keluarga Teuku Lambesu dan pembuktian lintas negara yang saling menguatkan. Jejak perampasan, pembunuhan, pemusnahan ilmu, serta rekayasa fitnah terhadap kerajaan Aceh dan ulama-ulamanya didukung oleh arsip negara resmi dan koleksi dokumenter berikut, sebagai sumber dasar. Belanda, National Archive. Den Haag, Arsip Kolonial, Intelijen, Administrasi Pasca Perang, Laporan Militer dan Sipil Hindia Belanda. Rentang tahun utama, tahun 1942 sampai tahun 1950. Koleksi, Fonds Rujukan, Algemeen Secretary, AS, NEFIS, Netherlands Forces Intelligence Service. KNIL Dossier, Politieke Verslagen Sumatera. Inggris, The National Archives, KEU, Korespondensi Diplomatik, Laporan Kawasan, Dokumen Kolonial dan Pasca Kolonial terkait Sumatera, Aceh. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1965. Seri arsip rujukan, Vol 371, Foreign Office, Political Departments. Vol 924, Cabang, Cabinet Papers, untuk konteks kebijakan. Amerika Serikat, National Archives and Records Administration, NARA, dan seri Foreign Relations of the United States, FRUS, arsip kebijakan luar negeri, intelijen, dan laporan regional. Rentang tahun utama,
tahun 1945 sampai tahun 1969. Rujukan seri, FRUS, The Far East, East Asia, volume tahun 1945 sampai tahun 1952, tahun 1955 sampai tahun 1957, tahun 1964 sampai tahun 1968, RG59, General Records of the Department of State. RG263, Chia Records, bila tersedia. Jepang, Japan Center for Asian Historical Records, JACAR, Arsip Pendudukan, Struktur Militer, dan Administrasi Sipil. Rentang tahun utama, tahun 1942 sampai tahun 1945. Kategori rujukan, Gunji Kiroku, Catatan Militer. Minsei Gyosei, Administrasi Sipil Pendudukan. Singapura, National Archives of Singapore, Arsip Pelabuhan, Keuangan, Transit Komoditas, dan Korespondensi Regional. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1970. Rujukan koleksi, Shipping dan Trade Records, Straits Settlements dan Malaya Papers. Malaysia, Penang, Arsip Negara Malaysia, Cawangan Pulau Pinang, Arsip Perdagangan, Perbankan, dan Jaringan Logistik Selat Malaka. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1965. Rujukan koleksi, Rekod Perdagangan dan Perkapalan Selat Melaka. Australia, National Archives of Australia, Arsip Kebijakan Kawasan, Intelijen, dan Korespondensi Regional. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1969. Rujukan seri, A1838, External Affairs. A452, Defense dan Intelligence. Thailand, National Archives of Thailand, Arsip Lintas Batas, Intelijen Regional, dan Pergerakan Komoditas. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1965. Rujukan kategori, Foreign Affairs dan Border Security Records. Perancis, Archives Nationales, Archives Diplomatiques, Korespondensi Diplomatik dan Laporan Kawasan. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1960. Rujukan seri, Asia Oceania, Indochin, Insulinde Files. Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, Arsip Negara, Militer, dan Administrasi Pasca 1945. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1969. Fonds, No. Arsip rujukan, Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, TNI, Kementerian Dalam Negeri, Kabinet Risri, Keamanan Dalam Negeri. Konsistensi temuan lintas arsip resmi tersebut menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang diuraikan nyata, sistematis, dan terdokumentasi. Bantahan atas keseluruhan rangkaian fakta ini wajib menjawab arsip-arsip dasar di atas satu persatu, bukan menuduh korban atau mereduksi kebenaran menjadi opini. Penegasan tambahan, saksi hidup dan rantai kesaksian. Dengan kehendak Allah, saksi hidup masih ada. Selain arsip tertulis, terdapat individu-individu dan keluarga-keluarga Aceh yang mengetahui secara langsung atau mewarisi pengetahuan faktual tentang rangkaian peristiwa ini. Di antaranya adalah Mahmud Aceh, sebuah simpul penting dalam jaringan Aceh Singapura Penang. Perlu ditegaskan secara jujur dan terbuka bahwa terdapat tuduhan serius dari berbagai sumber Aceh mengenai perannya bersama Teuku Markam dalam rangkaian peristiwa yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan kerajaan Aceh, khususnya terkait pengalihan aset, pengaburan garis keturunan, dan normalisasi struktur yang merugikan kedaulatan Aceh. Penyebutan ini bukan vonis hukum, melainkan penegasan adanya klaim dan kesaksian yang saling bertentangan yang wajib diuji melalui arsip, kesaksian silang, dan pemeriksaan publik yang adil. Pengetahuan ini juga diketahui oleh anaknya, Malik Mahmud Al-Haitar, yang kerap disebut sebagai figur dengan akses langsung pada ingatan peristiwa dan jejaring terkait. Sebagian figur dan keluarga yang berada dalam simpul Aceh Malaysia Singapura Penang tidak hanya mengetahui rangkaian perampasan, pembunuhan, dan rekayasa sejarah, tetapi melalui sikap diam, kolaborasi, atau pengalihan narasi,
secara faktual berfungsi menutupi kebenaran dan melemahkan klaim kedaulatan Aceh. Dalam kaidah keadilan, menyembunyikan kebenaran atas kezaliman yang diketahui adalah bentuk pengkhianatan struktural, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam tindakan langsung. Selain itu, masih terdapat keluarga-keluarga Aceh lainnya yang menjadi simpul sejarah lintas Aceh Malaysia Singapura Penang, dan mengetahui alur perampasan, pembunuhan, pemusnahan ilmu, serta rekayasa fitnah. Di antaranya disebut oleh berbagai pihak, M. Nurjuli, Dato, Mansur, Dato, Effendi, serta nama-nama lain dalam jaringan Selat Malaka. Penyebutan ini bukan vonis personal, melainkan penegasan bahwa rantai kesaksian manusia belum terputus, masih hidup, dan secara syar'i wajib diperiksa bersama arsip. Dalam kaidah keadilan Islam dan prinsip pembuktian, kesaksian hidup harus dipertemukan dengan arsip, diuji konsistensinya, dan dibuka kepada publik. Kebenaran tidak takut pada pemeriksaan, ia justru menuntutnya. V.A. Penegasan tambahan, kejahatan berkelanjutan pasca 1945. Klarifikasi rekayasa kwitansinya Sandang. Perlu ditegaskan bahwa kwitansi atas namanya Sandang yang kerap ditampilkan seolah-olah sebagai bukti pembelian pesawat untuk pembentukan awal negara Indonesia adalah rekayasa sejarah. Selain itu, perlu dicatat secara faktual bahwa instrumen obligasi, bond, pasca 1950 semacam ini tidak hanya muncul di satu lokasi, melainkan tersebar luas di berbagai wilayah Aceh, termasuk Aceh Singkil dan daerah-daerah lainnya, sebagai bagian dari skema pembiayaan negara pasca pembentukan struktur Indonesia. Dokumen tersebut bukan transaksi pendirian negara atau pembelian pesawat pada fase awal, melainkan instrumen obligasi, bond, yang diterbitkan setelah tahun 1950, dalam konteks pembiayaan pasca pembentukan struktur negara. Dengan demikian, penggunaan kwitansi tersebut sebagai bukti legitimasi pembentukan negara adalah salah konteks, menyesatkan, dan bertentangan dengan kronologi arsip. Klarifikasi ini penting untuk meluruskan manipulasi bukti yang digunakan untuk menutupi perampasan harta Aceh dan mengaburkan fakta sejarah. Sejak tahun 1945 hingga hari ini, entitas yang menamakan dirinya Indonesia secara terus-menerus melakukan perampasan harta kekayaan Aceh dan kerajaan Aceh. Perampasan ini dijalankan dengan berlindung pada simbol-simbol yang tidak pernah disahkan melalui akad syari dan tidak pernah memperoleh persetujuan kedaulatan dari Aceh. Bendera yang digunakan adalah bendera Belanda yang dikoyak bagian birunya dan disisakan merah putih, tanpa ijab kabul kedaulatan, tanpa bayat umat, dan tanpa dasar tauhid. Lambang negara yang dipaksakan adalah burung Garuda, simbol berhala Hindu, disertai semboyan kosong, Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak pernah lahir dari adat Aceh, tidak berasal dari kesepakatan bangsa-bangsa Nusantara, dan tidak berakar pada prinsip keadilan Islam. Dengan simbol-simbol inilah kejahatan struktural dilanjutkan dari generasi ke generasi. Rangkaian kejahatan tersebut dapat diringkas secara kronologis sebagai berikut. 1. Tahun 1945 sampai tahun 1948 pembunuhan sistematis terhadap kerabat kerajaan Aceh, perampasan harta kekayaan keluarga diraja, pengambil alihan emas, tanah, dan aset wakaf, serta pemusnahan buku-buku ilmu dan perpustakaan Aceh untuk memutus sanad keilmuan dan legitimasi kedaulatan. 2. Tahun 1953 sampai tahun 1962 operasi yang dikenal sebagai pemberantasan DITII di Aceh, yang secara hakikat merupakan pemberantasan Islam, ulama, dan struktur adat Aceh yang menolak tunduk kepada sistem negara tanpa akad syari. 3. Tahun 1965 sampai tahun 1966 propaganda PKI dijadikan dalih untuk pembunuhan massal, penangkapan ulama, penghancuran jaringan pendidikan Islam, serta penanaman ketakutan struktural guna membungkam tuntutan kedaulatan dan keadilan. 4. 1970-an 2005 operasi militer berlapis di Aceh dengan dalih keamanan nasional, yang berujung pada pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, serta eksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa akad, tanpa ridha rakyat, dan tanpa pertanggungjawaban. Rangkaian ini menegaskan bahwa keharaman Indonesia bukan peristiwa sesaat, melainkan kejahatan berkelanjutan yang diwariskan dari kolonialisme dan dipelihara melalui kekerasan, propaganda, serta perampasan harta. Lebih jauh, sejak tahun 1945 hingga 2005,
kami telah melakukan tabulasi korban secara sangat hati-hati dan berlapis, berbasis 1. Pemetaan kam-kam militer dan pos penyiksaan yang pernah dibentuk, 2. Data desa per desa, 3. Laporan organisasi nasional dan internasional yang disilang ulang, cross-check. 4. Nama korban dan nama pelaku sejauh dapat diverifikasi. Berdasarkan tabulasi kredibel tersebut, jumlah korban anak Aceh berusia 1 hingga 16 tahun mencapai lebih dari 60.000 jiwa, dengan lebih dari 30.000 diantaranya merupakan korban perkosaan yang berujung pada kematian, dilakukan oleh aparat negara Indonesia, termasuk TNI, BIN, SGI, Kopassus, Brimob, dan Polri. Angka ini bukan estimasi longgar, melainkan hasil akumulasi data per kem, per desa, dan per laporan yang saling menguatkan. Dengan demikian, setiap penyangkalan atas angka dan kejahatan ini tidak hanya tidak sah secara epistemik, tetapi juga merupakan bentuk lanjutan dari penutupan kebenaran. Seluruh rangkaian pembunuhan, perampokan, pemusnahan ilmu, dan kekerasan struktural tersebut bukan klaim sepihak, melainkan telah terdokumentasi secara luas dalam ribuan laporan independen internasional yang saling menguatkan. Di antaranya laporan-laporan resmi Amnesty International, https://www.amnesty.org/asa-documents-asa-2001-2015-2015, Justice, Truth and Reparations for Victims of the Aceh Conflict, https://www.amnesty.org/asa-2001-2013-2013-New Military Operations, Old Pattern of Human Rights Abuses in Aceh, https://www.amnesty.org/asa-2001-028-1998-N-Human Rights Atrocities in Aceh. Human Rights Watch, HRW, https://www.hrw.org/report-report-report-report-07-01-Indonesia _Abuses-Aceh, https://www.hrw.org/report-war-01-Aceh, https://www.hrw.org/asia-Indonesia, Asia Justice and Right, Ajar, https://asia-ajar.org/resources-, https://asia-ajar.org/projects-aceh-. Tapol, https://www.tapol.org/, https://www.tapol.org/archive. Komnas HAM, Indonesia, https://www.komnasham.go.id-index.php-publikasi. Kontras, https://kontras.org/publikasi-. Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, https://www.ohcer.org/n-countries-Indonesia, https://documents.un.org/pencarian laporan Indonesia, Aceh. Dokumen Uni Eropa, https://www.europal.europa.eu/doceo/, https://www.concilium.europa.eu/n-documents, serta arsip negara-negara asing dan koleksi diplomatik lintas kawasan yang telah disebutkan pada bagian sumber arsip di atas. Laporan-laporan ini mencatat pola yang konsisten, keterlibatan aparat negara, impunitas sistematis, perampasan sumber daya, serta kekerasan terhadap warga sipil dan ulama Aceh dalam rentang waktu puluhan tahun. V. B. Penegasan tambahan,
Perampasan sistematis sumber daya alam Aceh pasca 1966. Setelah periode propaganda PKI, tahun 1965 sampai tahun 1966, perampasan harta kekayaan Aceh memasuki fase eksploitasi ekonomi terstruktur dan terlembagakan. Sejak akhir 1960-an hingga setidaknya tahun 2005, sumber daya utama Aceh, emas, gas alam, minyak bumi, kayu, sawit, karet, tanah adat, serta sumber daya laut, dieksploitasi tanpa akad kedaulatan dan tanpa ridha rakyat Aceh. Eksploitasi ini mencakup, antara lain, gas dan minyak, mulai awal 1970-an, pengambilan hasil produksi dalam skala raksasa dengan porsi pendapatan yang tidak adil dan tanpa persetujuan kedaulatan Aceh. Emas dan mineral, penguasaan wilayah tambang dan aliran nilai yang ditarik keluar Aceh. Kayu dan hasil hutan, pembalakan besar-besaran yang menghancurkan hutan adat dan mata pencaharian rakyat. Sawit dan karet, perampasan lahan dan konsesi jangka panjang yang memiskinkan masyarakat lokal. Sumber daya laut, penguasaan wilayah tangkap dan kerugian ekologis yang merampas hak nelayan Aceh. Berdasarkan kompilasi data produksi, nilai ekspor, konsesi, dan kerugian ekologis selama rentang tanda kurang lebih tahun 1970 sampai tahun 2005, nilai kekayaan Aceh yang dirampas secara kasar mencapai lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat, lebih besar dari 2 triliun dolar Amerika Serikat jika dihitung secara kumulatif lintas sektor dan lintas dekade. Angka ini bersifat konservatif, karena tidak memasukkan kerugian ekologis jangka panjang, kerusakan sosial, dan biaya kemanusiaan akibat kekerasan yang menyertai eksploitasi tersebut. Dasar referensi dan sumber pembanding, lintas sektor dan lintas arsip. 1. Industri gas dan minyak, Aceh, LNG Arun, tahun 1971 sampai tahun 2005, Bank Dunia dan IMF, Indonesia Energy Sector Reviews, tahun 1970 sampai tahun 1990-an. US Energy Information Administration, EA, Indonesia Country Analysis Brief. Arsip Foreign Relations of the United States, FRUS, terkait kebijakan energi Asia Tenggara, tahun 1969 sampai tahun 1975. Laporan Keuangan dan Produksi Publik PT Arun LNG dan Kontrak PSC Awal. 2. Emas dan Mineral, US Geological Survey, USGS, Minerals Yearbook, Indonesia, tahun 1970 sampai tahun 2005. Arsip Nara, RG59, dan Laporan Perusahaan Pertambangan Multinasional terkait konsesi Sumatera. 3. Kayu dan Kehutanan, World Bank, Indonesia, Environment and Natural Resource Management, FAO Forestry Statistics dan Tropical Timber Reports, tahun 1970 sampai tahun 2005. Laporan Walhi dan Jaringan Lingkungan Internasional tentang Pembalakan Aceh. 4. Sawit dan Karet, Perampasan Lahan dan Konsesi, World Bank dan ADB, Agribusiness and Plantation Expansion in Indonesia. Arsip Kolonial Pasca Kolonial Perdagangan Selat Malaka, NAS Singapura, Arsip Negara Malaysia Penang. 5. Sumber Daya Laut, FAO Fisheries Country Profiles, Indonesia. Laporan Uni Eropa tentang Illegal, Unreported and Unregulated, EU, Fishing di Perairan Indonesia. 6. Kerugian ekologis dan sosial, tidak terhitung penuh, UNEP, Post-Conflict Environmental Assessment, Indonesia. World Bank, The Cost of Environmental Degradation in Indonesia. Amnesty International dan HRW, Dampak Kekerasan Bersenjata terhadap Ekonomi Lokal Aceh. Kompilasi di atas menggunakan metode agregasi lintas sektor, energi, mineral, kehutanan, agraria, dan kelautan, serta lintas dekade, dengan pembanding harga internasional historis dan nilai ekspor kumulatif. Oleh karena itu, angka lebih besar dari 2 triliun dolar Amerika Serikat merepresentasikan estimasi minimum, lower bound estimate, dari nilai kekayaan Aceh yang dirampas. Kemungkinan nilainya adalah lebih tinggi jika dikalkulasikan secara lebih terperinci. 7. Penegasan akhir, konsekuensi pengakuan dan perlindungan. Berdasarkan seluruh uraian, penilaian, Indonesia adalah haram, berdiri di atas dasar, fakta, arsip, dan kaidah syari. Siapapun yang dengan sadar berlindung pada simbol dan klaim yang bertentangan dengan tauhid,
tanpa akad yang sah dan tanpa keadilan, pada hakikat berlindung pada sistem yang haram. Dalam Islam, wilayah yang sah hanya berdiri di atas tauhid, akad yang adil, dan kebenaran. Dengan demikian, setiap gaji, upah, tunjangan, atau bentuk penghasilan apapun yang diterima dari struktur negara Indonesia, yang sumber kekuasaannya dan sumber hartanya telah dinyatakan haram secara syar'i, maka secara hukum Islam dinyatakan haram, haram li ghairihi, karena berasal dari sistem dan harta yang tidak sah. Dalil Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Qs. Al-Baqarah, 188. Ayat ini menegaskan keharaman harta yang diperoleh melalui jalan batil, tanpa hak dan tanpa akad yang sah. Dalil hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hari Muslim, hadis ini menjadi kaidah bahwa hasil yang bersumber dari sistem dan harta yang tidak sah tidak diterima secara syar'i, sekalipun berbentuk gaji atau tunjangan. Lebih lanjut, apabila terdapat masyarakat Aceh yang masih menghormati bendera merah putih, maka secara makna simbolik ia masih menghormati bendera penjajah Belanda yang dikoyak bagian birunya dan diwariskan tanpa akad kedaulatan Aceh. Barang siapa menganggap burung Garuda sebagai lambang negara yang sah, maka secara akidah dipandang telah terjatuh pada syirik simbolik, karena menjadikan simbol berhala sebagai rujukan loyalitas. Dan siapapun yang tetap mendukung Indonesia sebagai negara, pada hakikat masih menghormati dan berlindung pada pelaku kejahatan serta sistem jahiliyah sebagai pelindungnya, bertentangan dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kebenaran dalam Islam. Dalil Al-Quran, Tauhid vs Taghut. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada tiap-tiap umat, untuk menyerukan. Sembahlah Allah saja, dan jauhilah taghut. Qs. An-Nahl, 36. Ayat ini menegaskan kewajiban mutlak menjauhi segala bentuk taghut, termasuk simbol, sistem, dan loyalitas yang menggantikan tauhid. Dalil hadis, loyalitas dan penyerupaan. Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hari Abu Daud, hadis ini menjadi peringatan tegas bahwa penyerupaan dan loyalitas simbolik terhadap sistem jahiliyah merupakan penyimpangan akidah dan bentuk keberpihakan yang terlarang. Kesimpulan, berdasarkan seluruh uraian syar'i, historis, dan faktual di atas, jelas bahwa Indonesia adalah haram dan tidak terbantahkan. Dan persoalan Aceh bukanlah sengketa politik biasa, melainkan persoalan tauhid, keadilan, dan kebenaran. Kami menegaskan bahwa perlindungan yang hakiki tidak terletak pada negara, simbol, atau kekuatan manusia, melainkan hanya pada Allah semata. Segala bentuk kekuasaan, harta, dan loyalitas yang tidak berdiri di atas akad yang sah dan keadilan syar'i pada akhirnya akan gugur di hadapan kebenaran. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dialah sebaik-baik pelindung. Qs. Yusuf, 64. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhir pernyataan, England, Ahad, 6 Jumada al-Akhirah 1447 H, tanggal 25 Januari tahun 2026 M. Saya, Sultan Faris Shah, atas nama Nagro Aceh Darussalam bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.